Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Afiatunisa dengan NIM 342230011. Mahasiswa semester 5, Prodi Teknik Konversi Energi, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Sistem Pembangkit Tenaga Gas dan Uap dengan dosen pengampu yaitu Pak Apollo STME. So, yuk disimak videonya. Pembangkit listrik tenaga gas adalah pembangkit yang mengubah energi panas hasil dari pembakaran menjadi energi listrik menggunakan bahan bakar gas. Pembangkit listrik tenaga gas dalam proses kerjanya sering digabungkan dengan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Oleh sebab itu, tak heran jika ada pula yang menyebut kedua pembangkit listrik tersebut sebagai pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU. Pembangkit listrik tenaga gas erat kaitannya dengan siklus dasar turbin uap atau disebut dengan siklus Brayton. Pada tahun 1870, seorang insinyur dari Boston bernama John Brayton menggunakan prinsip kompresi dan ekspansi yang terjadi pada alat permesinan untuk menghasilkan putaran guna menggerakkan turbin gas. Turbin gas berhasil dijalankan pertama kali pada pameran nasional Swiss yaitu Swiss National Exhibition pada 1939. Pusat listrik tenaga gas. Turbin gas adalah salah satu mesin pengubah energi yang seperti halnya turbin air yang mengubah energi potensial air karena adanya perbedaan ketiga atau turbin uap yang mengubah tenaga uap dengan menurunkan entalpi uap yang dikandungnya. Dalam hal ini, turbin gas mengubah energi kimia yaitu karbon yang dikandung gas. Dan komponen utamanya adalah gas metan yang direaksikan dengan oksigen yang terdapat dalam udara. Hasil produk dari reaksi antara karbon dioksida dan oksigen adalah uap air, karbon dioksida, dan panas atau energi. Reaksi kimia yang menghasilkan energi disebut reaksi eksoterm. Gas hasil reaksi ini yang sangat potensial untuk diubah menjadi energi mekanik. Jadi, mari kita mengenal prinsip kerja dari prinsip kerja PLTGE. Prinsip kerja pusat listrik tenaga gas yaitu dengan menggunakan siklus Brayton. Siklus ini terdiri dari yang pertama yaitu langkah kompresi udara oleh kompresor. Proses pengusapan kompresi udara atmosfer dilakukan secara bersamaan dan kontinu. Udara yang masuk dalam kompresor dapat diatur oleh variabel Guild-Fan. Konstruksi kompresor dari basan suhu dengan seri konstruksi suhu yang pendek dari tingkat akhir. Konstruksi ini memungkinkan menarik udara kontinu dengan proses isentropi, di mana tidak ada energi yang dirubah menjadi kenaikan suhu udara. Semua energi diubah menjadi perubahan tekanan. Tekanan akhir dari kompresor ini dengan kompresor discharge. Kedua adalah proses pembakaran di dalam pembakaran udara. Udara yang terkompresi sebagian besar digunakan untuk proses pembakaran. Sisanya digunakan sebagai media pendingin poros dari turbin, nozzle turbin, udara rapat, dan udara pengaturan. Pada ruang bakar, udara bertekanan tersebut dicampur dengan bahan bakar gas atau minyak. Yang ketiga yaitu proses ekspansi gas di dalam turbin. Energi kimia atas panas dari pembakar udara dan bahan bakar selama melalui nozzle dan suhu yang bertingkat akan mengalami proses pengembangan atau ekspansi yang bertahap. Yang kemudian energi tadi ditransfer ke energi kinetik, di mana gas akan mengalir dengan kecepatan yang lebih tinggi, sedangkan tekanannya secara tensil akan cenderung menurun. Turbin secara terus-menerus dikenai gas sehingga berputar. Selain berputar karena momentum gas, turbin juga berputar karena ekspansi gas yang terjadi sepanjang turbin blade. Yang terakhir atau yang keempat adalah proses pembuangan gas buang atau gas bekas. Gas panas yang telah berekspansi di dalam turbin menghasilkan gas bekas dengan temperatur yang cukup tinggi. Pada turbin gas siklus terbuka sederhana, gas bekas dibuang ke atmosfer melalui cerobong gas. Adapun kelebihan dan kekurangan dari PLTG.
Jadi, dibandingkan dengan tipe pembangkit lainnya, turbin gas memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah yang pertama, siklus kerja pembangkit lebih sederhana. Kemudian yang kedua adalah proses pembangunan yang relatif singkat. Yang ketiga, mudah dioperasikan dengan proses tahap yang cepat. Keempat, mudah dalam menekan beban dan menurunkan beban sesuai kebutuhan sistem. Yang kelima, dapat digunakan sebagai pemikul beban puncak, dasar ataupun lock follower. Keenam, konstruksi dari bangunan tersebut sederhana dan tidak memerlukan area yang luas. Namun, PLTG ini memiliki beberapa kekurangan atau kekurangan, yaitu antara lain yang pertama, biaya pemeliharaannya yang tinggi. Hal ini dikarenakan pembangkit bekerja pada suhu yang tinggi. Komponen-komponen dari PLTG yang hot part akan memerlukan perhatian yang serius. Yang kedua yaitu operasi turbin gas yang menggunakan gas hasil pembakaran suhu tinggi memberikan resiko korosi yang tinggi, yaitu bereaksinya logam kalium, vanadium, dan natrium yang terkandung dalam bahan bakar dengan bagian-bagian turbin seperti sudu dan saluran gas panas. Yang ketiga yaitu menggunakan bahan bakar gas yang relatif mahal dengan batu bara. Yang keempat yaitu efisiensi yang rendah, di mana panas gas buang pembakaran masih cukup tinggi, sekitar 500 derajat Celcius. Yang itulah PLTG biasanya dikomunikasikan dengan PLTU. Gas buang dari PLTG temperaturnya masih tinggi, digunakan untuk memanaskan air yang nantinya menjadi uap untuk mengalirkan turbin uap. Baik, demikianlah video pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.